Baik kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala dimanapun Anda berada. Kita lanjutkan kajian kita di kitab Tazkiyatun Nafs. Nah, kita sedikit membahas ya, buku yang kita ambil ini adalah buku yang kita ambil dari karangan Syekh Ibnu Taimiyah, yang mana ini buku adalah buku yang sangat baik ya. Judul asli dari buku ini adalah Makarimul Akhlak. Jadi buku ini adalah kumpulan dari beberapa karangan dari Ibnu Taimiyah yang dikumpulkan, disarikan menjadi satu buku dengan konsep yang luar biasa. Mudah-mudahan kita benar-benar bisa mendapatkan manfaat yang banyak dari kitab tersebut. Dalam kitab ini, atau buku yang kita bacakan ini adalah di dalamnya mencakup perkara-perkara agar kita mengetahui bagaimana seseorang itu memiliki hati yang baik atau buruk. Dari kitab ini juga kita bisa tahu bagaimana cara kita memanajemen, mengatur, atau juga memimpin hati kita agar kiranya bisa sampai kepada tahap qalbun salim, hati yang bersih. Buku ini juga menjelaskan bagaimana tata cara atau bagaimana kiatnya agar kita bisa membersihkan hati kita, mengobati penyakit-penyakit yang menggerogoti hati kita yang mungkin kita tidak sadar. Ya, karena banyak di antara kita disebabkan jahilnya kita, disebabkan ketidaktahuan kita, ternyata kita sudah jatuh kepada penyakit-penyakit hati yang luar biasa. Nah, kalaulah ketika kita jasad kita sakit, kita berusaha keras untuk mengobatinya. Ketika ada sakit di dalam tubuh kita, di dalam perut kita, atau di sekitar tubuh kita penyakit yang ganas, maka kita akan berusaha mencari sebisa mungkin pengobatan-pengobatan. Sehingga ramai kita lihat, banyak kita lihat rumah sakit atau spesialis-spesialis yang padat dengan pasien. Karena mereka berlomba-lomba untuk mengobati sakit di jasad mereka. Namun sangat disayangkan, banyak di antara kita kaum muslimin tidak sadar bahwa penyakit pada hati kita jauh lebih penting, lebih butuh untuk kita obati dibandingkan dengan penyakit yang ada di jasad kita. Kenapa? Karena kiranya kalaulah itu hanya sakit di jasad kita, maka kita berharap semoga kiranya sakit di jasad kita itu agar bisa menjadi penghapus dosa-dosa kita. Ya, menjadi penghapus dosa-dosa kita. Dan ketika hanya jasad kita yang sakit, tidak dengan hati kita, maka kita bisa belajar sabar, ikhlas, ridho dengan apa yang telah Allah berikan kepada kita. Sebaliknya, ketika hati yang sakit, maka kenikmatan bagaimanapun yang Allah berikan kepada kita, kita tidak bisa mensyukurinya. Karena apa? Karena hati kita dijangkiti penyakit rakus, tamak, serakah. Sehingga ini membuat kita tidak bisa bersyukur terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Maka ketahuilah, seandainya banyak manusia yang paham, tahu tentang pentingnya mengobati hati yang sakit, maka akan kita dapati banyaknya majelis-majelis ilmu yang padat dengan manusia. Penuhnya masjid-masjid dengan orang-orang yang berusaha untuk mengobati hatinya. Nah, ini yang akan terjadi. Karena ketika hati kita sakit, bukan hanya kesusahan di dunia yang kita dapatkan, tapi lebih-lebih lagi kesusahan di akhirat nantinya. Kan tentu orang yang sakit hatinya tidak akan selamat ya dari ujian yang Allah berikan di akhirat nantinya.
Maka dari sini jelas ya terlihat bahwasanya pentingnya bagi kita senantiasa terus memperbaharui niat kita, memperbaharui iman kita, memperbaharui ilmu kita agar kita bisa ya, agar kita bisa mengobati hati yang sakit tersebut. Ya. Kaum muslimin yang dimuliakan Allah, di mana saja Anda berada. Tentunya untuk mengobati, untuk mengetahui penyakit-penyakit yang ada di hati kita, kita butuh ilmu. Kita butuh pengetahuan. Seorang dokter, dia bisa memberikan resep yang benar. Dia bisa memberikan obat yang tepat. Ketika dia betul-betul bisa menganalisa penyakit yang ada pada pasiennya. Namun, ketika dia tidak tahu penyakit apa yang sedang dihadapi oleh pasiennya, tentu dia bisa salah dalam memberikan obatnya. Nah, dari sini jelas ya kita ketahui bersama pentingnya ilmu. Pentingnya pengetahuan yang dengannya kita bisa selamat. Kita bisa selamat dari perkara-perkara buruk. Dari perkara-perkara yang kiranya bisa menjerumuskan kita ke lubang-lubang kemurkaan Allah. Terjerumus ke dalam lubang-lubang neraka yang kiranya banyak di antara kita tidak sadar bahwa kita berada di tempat-tempat yang Allah murka padanya. Pernah sahabat Rasulullah Hudzaifah ditanya oleh Umar bin Khattab yang ketika itu beliau adalah seorang Amirul Mukminin. Dia bertanya kepada Hudzaifah, "Wahai Hudzaifah, apa yang dimaksud dengan takwa?" Maka Hudzaifah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, pernahkah engkau lewat di suatu perkarangan yang hijau, rumput yang hijau, dan di sana kau ketahui bahwasanya di situ banyak duri-duri. Nah, bagaimana caramu melewati jalan tersebut?" Maka Umar bin Khattab pun mengatakan, "Aku akan berjalan dengan sangat hati-hati. Dengan sangat hati-hati agar tidak terinjak oleh duri." Maka Hudzaifah mengatakan, "Ya, seperti itulah takwa. Kalaulah durinya dunia saja kita berhati-hati agar tidak terpijak, bagaimana dengan duri-durinya murkanya Allah? Duri-durinya yang mendatangkan subhat atau juga perkara-perkara yang haram yang kiranya itu bisa mendatangkan kemurkaan Allah." Kaum muslimin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nah, dari sini jelas adanya penting bagi kita memiliki ilmu agar kita tahu, agar kita paham bahwasanya ini adalah perkara-perkara yang dilarang oleh Allah, perkara-perkara yang Allah murka padanya, dan ini adalah tempat-tempat yang Allah ridha. Ya walaupun ya mungkin secara zahir kita lihat ini adalah hal-hal yang tidak menyenangkan oleh syahwat kita, dan ini adalah perkara-perkara yang menyenangkan oleh syahwat kita. Nah, karena di sana jelas dikatakan sesungguhnya jalan-jalan menuju surga itu dipenuhi dengan hal-hal yang dibenci oleh syahwat, dipenuhi dengan duri, onak dan duri, dan perkara-perkara yang menjerumuskan seseorang ke dalam neraka itu dipenuhi dengan hal-hal yang disenangi oleh syahwat. Nah, dari sini kaum muslimin yang dimuliakan Allah, tentu kita harus senantiasa berusaha keras untuk mengobati ketidaktahuan kita. Sehingga ketika kita benar-benar belajar memohon kepada Allah agar kiranya dimudahkan untuk kita, agar bisa belajar, agar bisa mudah memahami ilmu agama ini dan mendapatkan kebaikan yang banyak. Karena jelas ya, dikatakan dalam hadis lainnya, "Man yuridillahi bihi khairan yufaqihu fiddin." Barang siapa yang Allah inginkan baginya kebaikan, maka Allah mudahkan dia paham dengan perkara agama. Nah, jadi coba kita introspeksi diri kita.
Apakah kita termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan pada kita, dengan Allah mudahkan kita paham, belajar agama, atau sebaliknya? Nah, jika kita termasuk orang yang sebaliknya, yang tidak termasuk orang yang mudah paham agama, maka berusahalah. Maka berjuanglah. Betul-betul usahakan diri kita agar kiranya bisa termasuk orang-orang yang Allah inginkan kebaikan bagi kita. Dengan apa? Dengan berusaha untuk mau meluangkan waktu, mengorbankan waktu kita atau juga harta kita untuk belajar. Karena apa? Karena belajar ini, apalagi itu adalah belajar ilmu agama, itu untuk menyelamatkan kita tidak hanya di dunia, tapi juga di akhirat. Ya. Karena seseorang yang dengan ilmunya, dia bisa mudah hidupnya di dunia, lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Ya, kita lihat saja bagaimana seseorang yang ahli ya dalam perkara dunianya, maka dia bisa mendapatkan keuntungan, dia bisa mendapatkan kekayaan, dia bisa mendapatkan apa yang dia inginkan di dunianya. Namun ketika ya kita minim atau tidak mengetahui perkara agama, maka bukan hanya perkara dunia kita yang akan membuat kita susah, tapi lebih-lebih lagi nanti di akhirat. Karena kita akan dimintai pertanggungjawaban terhadap apa yang Allah berikan kepada kita dari nikmat umur, dari nikmat usia, dari nikmat kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Maka ketika Allah masih berikan nikmat-nikmat tersebut, pergunakan, ya, usahakan berikan haknya agar kita tidak termasuk orang-orang yang merugi, orang-orang yang menyesali karena kekurangan atau karena kebodohan menyia-nyiakan waktu yang Allah masih berikan kepada kita. Ya, semoga kiranya sahabat keluarga muslim yang dimuliakan Allah, Allah mudahkan bagi kita untuk belajar agama, untuk belajar lebih lagi dalam kajian Tazkiyatun Nafs ini, agar kita termasuk orang-orang yang beruntung, ya, termasuk orang-orang yang senantiasa mensucikan diri kita, datang kepada Allah dengan qalbun salim, termasuk orang-orang yang dirahmati oleh Allah. Amin, amin, ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat kita bahas di kesempatan kali ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.